Sword of Coming, episode 174. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dari sebuah sungai besar di Yellow Court Nation yang berasal dari Kekaisaran Li Agung, Chen Ping'an menangkap seekor ikan besar yang tak terduga, dan gadis kecil berbaju merah muda menggunakannya untuk memasak sup ikan yang lezat. Setelah mengisi perut mereka, ketiganya duduk untuk mengobrol. Chen Ping'an pernah membaca di beberapa buku bahwa orang abadi mampu menyerap saripati matahari dan bulan serta bertahan hidup tanpa makanan sama sekali, dan dia ingin tahu apakah ini benar-benar berguna untuk memajukan dasar kultivasi seseorang. Gadis kecil berbaju merah muda langsung mengangguk penuh semangat, sementara anak laki-laki berbaju biru menggelengkan kepala sambil melempar beberapa batu ke seberang sungai sambil menjawab, manfaatnya sangat kecil sehingga sama sekali tidak berarti. Bagi keturunan naga banjir seperti kita, kunci Dao Agung kita adalah mengandalkan lingkungan alam dan memanfaatkan kekayaan pegunungan dan sungai. Segala hal lainnya sebagian besar tidak berguna dan tidak efektif. Chen Ping'an tersenyum dan bertanya, kalau masih ada manfaatnya, kenapa tidak dimanfaatkan saja? Kalian berdua ingin berevolusi menjadi naga banjir, dan di masa depan, kalian harus memilih sungai besar yang memungkinkan kalian untuk langsung menuju laut. Baru setelah itu kalian bisa mencapai tubuh naga sejati dan memenuhi Dao Agung kalian. Bukankah itu alasan yang cukup bagi kalian untuk berlatih keras? Anak lelaki berbaju biru itu melempar satu batu terakhir ke air, lalu menepukkan kedua tangannya sambil menjawab sambil tersenyum, kultivasi adalah soal bakat, bukan kerja keras. Jika kamu punya bakat kultivasi, bukankah itu berarti kamu harus berusaha lebih keras agar tidak menyia-nyiakan bakat itu? Tanya Chen Ping'an. Anak laki-laki berbaju biru itu sedikit tersentak mendengar ini, lalu menjawab, guru, tiba-tiba kepala saya mulai sakit. Saya pasti masuk angin atau semacamnya, jadi saya harus tidur. Chen Ping'an agak geli mendengar ini. Tapi kamu seekor ular air, bagaimana mungkin kamu bisa? Sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, bocah lelaki berbaju biru itu telah melompat ke dalam sungai, di mana ia segera menghilang, hanya untuk digantikan oleh seekor ular air besar yang berenang dengan lesu di atas dasar sungai, menyerupai seekor raja yang tengah memeriksa wilayah yang berada dalam yurisdiksinya. Jangan pedulikan dia, guru, dia hanya pemalas, kata gadis kecil berbaju merah muda itu dengan suara pelan. Namun, bakat dan garis keturunannya jauh lebih unggul daripada milikku, dan tubuh fisiknya juga secara alami lebih kuat. Bahkan jika aku berkultivasi selama 2 atau 3 abad lagi, aku tidak akan mampu menyamainya. Kalau begitu, jangan bandingkan dirimu dengannya. Bandingkan saja dirimu dengan dirimu sendiri dan berusahalah untuk menjadi sedikit lebih baik hari ini daripada kemarin, dan sedikit lebih baik besok daripada hari ini, hibur Chen Ping'an. Gadis kecil berbaju merah muda itu langsung bersemangat kembali. Kau benar, Master, pantas saja kau masih giat berlatih teknik tinju, meskipun kau hanya ahli bela diri tingkat 2, Master. Seperti kata pepatah, burung bodoh harus mulai lebih awal. Gadis kecil berpakaian merah muda itu buru-buru menutupkan tangannya ke mulutnya sendiri, menyadari bahwa ia baru saja menyamakan Chen Ping'an dengan seekor burung bisu. Chen Ping'an sangat terhibur mendengar hal ini, dan berkata, kau benar, aku memang burung yang bodoh, dan itulah mengapa aku harus bekerja ekstra keras. Setelah itu, ia mulai berlatih meditasi berjalan di sepanjang tepi sungai, dan bahkan untuk seseorang dengan kepribadian setegas gadis kecil berbaju merah muda itu, ia mulai bosan melihat meditasi berjalan Chen Ping'an karena sudah menyaksikannya berkali-kali. Beberapa hari kemudian, Chen Ping'an perlahan-lahan mendaki gunung sambil menggunakan sebatang bambu sebagai tongkat jalan, dan selama pendakian, ia mengambil segenggam tanah dengan sikap hikmat, lalu dengan hati-hati meletakkannya ke dalam kantung kapas kecil yang telah disiapkannya sebelumnya. Kantung-kantung tanah itu perlahan-lahan terkumpul menjadi barang terberat di seluruh keranjang, dan baik gadis kecil berpakaian merah muda maupun anak laki-laki berpakaian biru menahan diri untuk bertanya mengapa dia melakukan ini, menganggapnya sebagai semacam rahasia kultivasi Chen Ping'an. Awalnya, bocah lelaki berbaju biru itu merasa cukup senang karena ia tidak perlu lagi menggunakan wujud aslinya dan menggendong Chen Ping'an di punggungnya. Namun, setelah berjalan begitu lambat dan begitu lama, kesabarannya mulai menipis. Namun, ia tidak berani mempertanyakan rencana Chen Ping'an, jadi ia hanya bisa mengobrol sebentar untuk mengusir rasa bosannya. Tuan, kenapa Tuan begitu hemat di kota prefektur yang kita lewati? Kalau Tuan kekurangan uang, pakai saja uangku. Aku punya banyak uang, jadi jangan takut kehabisan.
Bahkan kalau kita menghabiskan semua perak yang kubawa, aku bisa pergi ke sungai manapun dan dengan cepat menemukan banyak harta karun untuk dijual. Saya dengar kalau budidaya adalah usaha yang sangat menguras keuangan seseorang, jadi... Jelas Chen Pingan hendak melontarkan salah satu omongannya lagi, dan bocah lelaki berbaju biru itu langsung berseru, "Aku baru saja berbohong padamu, Tuan. Aku benar-benar bangkrut." Dia bersedia melakukan apa saja agar tidak mendengar omongan membosankan Chen Pingan. Namun, pada akhirnya, bocah lelaki berbaju biru itu masih tak tahan dengan kesepiannya, dan setelah Chen Pingan terdiam, ia kembali memulai percakapan. "Guru, saya tidak bermaksud mengkritik Anda atau apapun, tetapi kita berkultivasi agar kita dapat menghabiskan uang sebanyak yang kita inginkan dan mendapatkan kembali uang sebanyak itu dengan mudah. Kita seharusnya menjadi pahlawan yang menjalani hidup sepenuhnya dan meninggalkan jejak di dunia ini. Kita tidak bertumbuh untuk menjadi orang kikir yang hanya peduli pada hal-hal sepele." Chen Pingan tidak membantah hal ini, hanya terus berjalan perlahan menaiki gunung. Jelas bahwa ia dan bocah lelaki berbaju biru itu pasti akan berpisah suatu hari nanti meskipun mereka berjalan di jalan yang sama untuk saat ini. Ini adalah salah satu wawasan terpenting yang diperoleh Chen Pingan dalam perjalanannya ke negara Sui besar bersama Li Baoping dan yang lainnya. Di perbatasan antara negara Pengadilan Kuning dan Kekaisaran Li Agung, Chen Pingan mengalami bencana alam yang mengguncang bumi di bawah kakinya. Debu terlihat mengepul ke segala arah di puncak gunung yang jauh, dan setelah melihat fenomena ini, Chen Pingan bergegas menuju lokasi kejadian bersama kedua anaknya. Akhirnya, mereka tiba di sebuah kota kecil di negara Pengadilan Kuning, di mana mereka disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Tembok kota runtuh bersama rumah-rumah dan kuil-kuil yang tak terhitung jumlahnya. Hampir separuh penduduk kota kehilangan rumah mereka, dan semua orang putus asa. Para pendeta Tao dari berbagai usia bergegas masuk dan keluar kuil, menunjukkan berbagai macam emosi. Pendeta Tao yang lebih muda meratapi bencana yang menimpa kota, sementara yang lebih tua tampak sangat gembira, seolah-olah mereka telah mengambil untung dari bencana tersebut. Untungnya, ketertiban di kota masih relatif terjaga dengan baik, dan Chen Pingan hanya bertemu sekelompok preman yang meneror seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, kakak beradik yang telah kehilangan orang tua mereka akibat bencana tersebut. Chen Pingan segera turun tangan, mencegah para preman menculik anak perempuan itu untuk dijual sebagai pelacur. Para penjahat ini memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi mereka, dan setelah beberapa dari mereka dipaksa mundur oleh pukulan dan tendangan Chen Pingan, mereka semua segera melarikan diri. Setelah itu, Chen Pingan meninggalkan dua saudara kandung yatim piatu itu 20 tael perak sebelum pergi. Akhirnya, ia memutuskan untuk beristirahat di sebuah kuil pertapaan yang terbengkalai. Yang mengejutkannya, meskipun kuil itu dalam keadaan rusak, tidak ada kerusakan sedikit pun saat gempa bumi yang baru saja terjadi. Sebuah patung tanah liat yang dicat dengan latar panggung bela diri berdiri di atas sebuah alas, menatap ke bawah dengan ekspresi berwibawa. Hanya perlu melirik sekilas ke patung panggung bela diri itu bagi bocah lelaki berbaju biru untuk memahami mengapa kuil ini adalah satu-satunya tempat yang tetap utuh selama gempa bumi. Ini kuil kecil di kota kecil, dan jelas tidak cukup banyak pengunjung dan persembahan dupa. Kalau tidak punya cukup makanan, kau akan mati kelaparan, dan itu berlaku untuk manusia maupun dewa. Karena itu, dewa kuil ini sudah lama hilang, jadi wajar saja ia tidak mampu melindungi seluruh kota, dan ia hanya bisa menjaga kuil ini tetap utuh. Gadis kecil berbaju merah muda tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman seperti anak laki-laki berbaju biru, tetapi kepribadiannya lebih murni dan polos. Ia membungkuk hormat ke arah patung panggung bela diri, dan setelah menyadari Chen Pingan mulai menyapu tanah, ia memutuskan untuk membantu dengan membersihkan debu di altar. Anak lelaki berbaju biru itu tidak berani menghina Chen Pingan, jadi dia hanya bisa menoleh ke arah gadis kecil berbaju merah muda dengan seringai mengejek di wajahnya sambil mengejek, "Kamu hanya seekor ular piton api kecil yang sudah membaca beberapa buku, mengapa kamu mencoba menjilat dewa seperti ini?" Juga, selama pertempuran besar yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, seluruh dunia mengalami revolusi besar, dan sebagai keturunan naga banjir, kita dianggap sebagai pengkhianat total. Untungnya dewa rendahan ini sudah tidak ada di sini lagi. Kalau tidak, busurmu itu pasti akan dianggap provokasi, dan mungkin dewa itu akan terpancing untuk menunjukkan wujud aslinya, muncul dalam wujud tubuh dewanya untuk menghancurkan kepalamu dengan satu pukulan. Kalau itu terjadi, aku pasti akan bertepuk tangan dan menyemangatinya. "Mengapa kalian, para naga banjir, dianggap pengkhianat?" tanya Chen Pingan dengan ekspresi penasaran. Anak lelaki berbaju biru itu menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan, dan dia buru-buru menutup mulutnya sebelum menggelengkan kepalanya kuat-kuat.
Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Gadis kecil berbaju merah muda itu bahkan bertindak lebih jauh lagi, menutup mulutnya dengan tangan sambil menoleh ke arah Chen Ping'an dengan ekspresi memelas, memasang ekspresi menggemaskan yang seolah berkata, "Tolong jangan tanya saya, guru. Saya tidak akan berani memberitahu Anda apapun, bahkan jika saya tahu." Seluruh langit dipenuhi awan merah yang gemerlap, dan Chen Ping'an serta gadis kecil berbaju merah muda menyalakan api unggun dan mulai memasak di kuil. Sementara itu, anak laki-laki berbaju biru menunggu dengan wajah bosan, sambil berjalan mondar-mandir di sepanjang ambang pintu yang tinggi. Tiba-tiba, ia melompat turun sebelum bergegas menuruni tangga, tempat sepasang saudara kandung telah tiba. Ia kemudian berdeham dan memasang sikap angkuh sambil bertanya, "Kau mencari tuanku, kan? Ada urusan apa kau dengannya? Jika kau berharap tuan kami akan memberikan bantuan lebih lanjut kepada kalian berdua, kusarankan kau segera pergi." Namun, senyum licik tersungging di wajah bocah lelaki berbaju biru itu saat ia melirik gadis muda itu. Pakaiannya sangat lusuh, mirip sekali dengan pakaian Chen Ping'an, dan penampilannya biasa saja, tetapi ia memiliki bentuk tubuh yang luar biasa, dan terlepas dari usianya, ia sudah memiliki daya tarik seorang wanita dewasa yang menggairahkan, suatu hal yang sangat langka bagi seseorang semuda itu. Senyum di wajah bocah lelaki berbaju biru itu memudar saat ia melanjutkan dengan ekspresi serius, "Jika kau merasa tak ada cara lain untuk membalas budi tuanku selain menyerahkan dirimu kepadanya untuk menghangatkan tempat tidurnya di malam hari, maka aku akan segera memberitahu dia tentang kedatanganmu." Anak laki-laki itu adalah yang lebih tua dari dua bersaudara, dan raut wajah yang murka tampak di wajahnya saat ia berbalik untuk pergi, tetapi saudara perempuannya dengan lembut menarik lengan bajunya, dan baru saat itulah ia menyadari bahwa juru selamat mereka telah muncul dari kuil orang bijak bela diri. Chen Ping'an memberi sentakan kuat pada dahi anak kecil berbaju biru itu, lalu berkata dengan ekspresi meminta maaf, "Jangan pedulikan dia suka bercanda." "Tidak apa-apa, aku dan saudaraku tidak tersinggung," jawab gadis muda itu dengan malu-malu. Ternyata, mereka berdua datang untuk mengantarkan makanan kepada Chen Ping'an. Tak satu pun dari mereka pandai berkata-kata, jadi tak lama setelah Chen Ping'an menerima makanan dari kedua kakak beradik itu, anak laki-laki itu berbalik untuk pergi, sementara anak perempuan itu membungkukkan badan dengan agak canggung kepada Chen Ping'an sebelum berpamitan juga. Chen Ping'an menghela napas pelan, lalu kembali ke kuil pertapa bela diri. Bocah laki-laki berbaju biru itu masih melompat-lompat di atas ambang pintu, dan Chen Ping'an berkata kepadanya dengan suara lembut, "Aku tahu kau tidak berniat jahat, tapi jangan terus-menerus bercanda saat berbicara dengan orang lain. Terkadang, kau mungkin tidak bermaksud jahat dengan kata-katamu, tetapi tetap saja bisa sangat menyakitkan dan meninggalkan bekas luka selama bertahun-tahun." Sekilas tampak ketidaksenangan di mata anak kecil berbaju biru itu, tetapi dia menyamarkannya dengan sangat baik, dan dia mengangguk sebagai jawaban setuju, dan begitulah masalahnya. Chen Ping'an tidak berbicara lebih jauh mengenai subjek itu saat ia kembali ke kuil orang bijak bela diri untuk berlatih meditasi duduknya. Sejak usia sangat muda, Guken, yang sebelumnya juga tinggal di Gang Fas Tanah Liat, menyimpan banyak dendam terhadap musuh-musuhnya. Setiap kali ia menceritakan orang-orang itu kepada Chen Ping'an secara pribadi, ia selalu dipenuhi rasa dendam dan kebencian. Meskipun usianya masih muda, ia sudah mempertimbangkan untuk melakukan hal-hal keji seperti menggali kuburan leluhur orang-orang yang telah berbuat salah kepadanya. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang bersalah dalam masalah ini, tetapi menurut sang bijak cendekiawan, bila melihat masalah tersebut secara berurutan, dapat dipastikan bahwa banyak simpul di hati Guken berasal dari beberapa hinaan dan ejekan yang tampaknya tidak penting. Anak laki-laki berbaju biru itu melirik gadis kecil berbaju merah muda yang sedang sibuk bekerja, lalu mengalihkan pandangannya ke Chen Ping'an yang sedang bermeditasi. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia urungkan niatnya. Namun, sepertinya menahan diri untuk tidak mengatakan apa yang ingin ia katakan justru membuatnya semakin gelisah, dan ia mulai mondar-mandir lebih cepat di ambang pintu. Akhirnya, ia tak kuasa menahan keinginan untuk bersuara lebih lama lagi. Ia berdiri mematung di ambang pintu sambil berayun-ayun, sesaat jatuh ke dalam kuil, lalu tiba-tiba mencondongkan tubuh keluar kuil sambil berkata kepada Chen Ping'an, "Dasar bocah kecil yang tak tahu terima kasih." Ia bahkan tak tahan mendengar lelucon ringan. "Kalau kau tanya aku, seharusnya dia mati saja dalam gempa bumi itu. Dia tidak punya sifat-sifat yang bisa ditebus, tapi dia lebih sombong daripada siapapun. Dia pantas hidup penuh rasa sakit dan penderitaan." Chen Ping'an tetap duduk di tanah dalam kondisi meditasi, tidak memberikan respons.
Anak laki-laki kecil berbaju biru itu terdiam sejenak, dan tatapan dingin muncul di matanya saat dia menatap tajam ke arah Chen Ping'an, tetapi dia tidak berusaha sebaik mungkin untuk memasang nada bercanda saat dia melanjutkan, "Guru, ketika kita berada di dunia luar, kita harus membantu mereka yang dekat dengan kita daripada selalu berpikir dogmatis tentang benar dan salah. Hanya dengan begitu kita bisa berbuat baik untuk diri kita sendiri. Lagi pula, aku bahkan tidak melakukan apapun pada kedua saudara kandung itu. Kau memperlakukan mereka dengan sangat baik, dan adik perempuan itu menunjukkan rasa terima kasih yang pantas kau dapatkan, tetapi kakaknya benar-benar menyebalkan. Sebagian alasan mengapa dia begitu marah adalah karena dia merasa terhina karena aku telah membuat lelucon tentang adik perempuannya, tetapi alasan utamanya adalah rasa rendah diri yang dimilikinya. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa dirinya hanyalah sampah tak berguna, dan bahkan jika bencana itu tidak menimpa keluarganya, dia tetap tak akan mampu melindungi adiknya. Jika orang seperti dia terus keras kepala dan pantang menyerah di masa depan, dia hanya akan semakin terjerumus ke dalam masalah. Karena itu, aku bermain-main dengan mereka demi mereka, Tuan. Chen Ping'an membuka matanya setelah mendengar ini, dan setelah merenungkan apa yang didengarnya dengan saksama, ia mengangguk. Apa yang kau katakan memang benar, tetapi ada urutan benar dan salah. Kau tidak bisa membenarkan sesuatu yang kau lakukan salah secara retroaktif dengan sesuatu yang kau lakukan benar setelah melakukan perbuatan tidak adil yang pertama. Bocah lelaki berbaju biru itu menyembunyikan tangannya di balik lengan baju sambil mengepalkannya erat-erat. Di saat yang sama, ia menundukkan kepala, seolah takut Chen Ping'an akan dapat menangkap gejolak emosinya melalui tatapan matanya. Dulu di Sungai Kekaisaran, ia bisa melakukan apapun sesuka hatinya, berkuasa atas semua makhluk lain di sungai kecuali Dewa Sungai. Pada saat ini, hatinya terbakar amarah, dan dia tidak menginginkan apapun selain membunuh Tuan, yang menyebalkan ini dengan satu pukulan, lalu melahap ular piton api itu untuk melengkapi kultivasinya sendiri, menggunakannya sebagai batu loncatan dalam perjalanan untuk memenuhi dao besarnya sendiri. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu berbalik dan melompat turun dari ambang pintu sambil berseru, "Saya akan meminta maaf kepada mereka sekarang, Guru." Dia mengatakan hal ini dengan nada riang, tetapi ekspresinya berubah menjadi amarah yang hebat dan niat membunuh. Setelah kepergiannya, gadis kecil berbaju merah muda itu berkata dengan suara ketakutan, "Dia benar-benar sangat marah tadi, Tuan." Mengingat kepribadiannya, jika dia kembali ke Sungai Kekaisaran, kemungkinan besar sungai itu sudah banjir sekarang. Menurut catatan dalam kronik prefektur setempat, Sungai Kekaisaran telah banjir berkali-kali dalam beberapa abad terakhir, dan Dewa Sungai itu bukan hanya tidak berusaha meredam banjir ini, tetapi malah berusaha meredakannya. Chen Ping'an menepuk kepalanya sambil menjawab, "Kalau dia tidak mau mendengarkan khotbahku, maka aku tidak akan berkhotbah lagi padanya mulai sekarang." Dengan pernyataan itu, Chen Ping'an telah benar-benar membulatkan tekadnya bahwa ia tidak akan lagi berceramah kepada bocah kecil berbaju biru itu. Dia mengira mereka menjadi sedikit lebih dekat selama perjalanan mereka bersama, dan itulah sebabnya dia bersedia mencoba dan menyampaikan beberapa hal yang dia rasa benar dan bermanfaat kepada anak laki-laki kecil berbaju biru itu. Namun, jika khotbahnya hanya mengganggu bocah lelaki berbaju biru, maka ia akan kembali ke titik awal dan memperlakukan bocah lelaki itu seperti orang asing lagi. Sejak saat itu, Chen Ping'an tidak akan mengatakan apapun selama bocah lelaki berbaju biru itu tidak melakukan pelanggaran berat. Dulu, saat mereka pertama kali bertemu, Chen Ping'an pasti tidak akan mengatakan apapun tentang hal sepele seperti itu, dan tentu saja tidak akan mengatakan begitu banyak hal yang datang langsung dari hati. Ia dan Cui Dongshan telah menempuh perjalanan yang sangat panjang bersama, namun Chen Ping'an hampir tidak pernah mengatakan apapun yang tulus kepadanya. Gadis kecil berbaju merah muda itu menatap Chen Ping'an dengan ekspresi polos sambil berkata, "Guru, Anda bisa berkhotbah kepada saya. Saya sangat senang mendengar Anda berbicara tentang hal-hal ini." Senyum tipis muncul di wajah Chen Ping'an saat dia berkata, "Kamu harus memastikan untuk mengoreksiku jika aku mengatakan sesuatu yang salah." Gadis kecil berbaju merah muda itu mengangguk antusias sambil berkata, "Apa yang Anda katakan tentang urutan tindakan tadi sungguh brilian, Guru. Saya merasa belajar banyak hanya dari itu." Dia lalu tersipu malu dan buru-buru menjelaskan, "Aku serius, Tuan. Aku tidak menjilatmu seperti dia." Chen Ping'an sedang mengawasi api, dan nasi hampir siap. Sementara itu, raut wajah kesal gadis kecil berbaju merah muda itu tampak saat ia menggerutu, "Jangan tinggalkan makanan untuknya, Tuan. Biarkan saja dia kelaparan. Kau mengatakan semua itu demi dia, tapi dia malah marah padamu. Kalau bukan karena tubuh aslinya terjebak di batu tinta itu, dia pasti sudah menyerangmu tadi."
Aku takut sekali sampai jantungku mau copot. Itu tidak akan berhasil, kata Chen Pingan sambil menggelengkan kepala sambil tersenyum. Kita masih harus menyisakan sesuatu untuknya. Apapun yang Anda katakan, Guru, saya akan melakukan, jawab gadis kecil berbaju merah muda itu sambil tersenyum cerah, dan Chen Pingan menepuk kepalanya dengan penuh kasih sayang.